Salam sehat kawan Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di Info Sehat kawan Diska, seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Jumat berkah, Jumat berbagi. Sudah berbuat baik apa hari ini? Sudah berbagi apa hari ini kawan? Nah, setiap tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan darah dan pentingnya donor darah. Dan pagi hari ini telah hadir di studio kawan Diska. Kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Anita Swistireni Amdekes, Kepala Bagian Pelayanan Darah PMI Cabang Kota Madiun. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Baik kawan, 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Anita, kita kupas tentang donor darah. Baik Ibu, 14 Juni 2024 itu diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ya. Betul. Nah, untuk temanya Bu? Iya. 2024 ini apa? Iya. Untuk tema Hari Donor Darah Sedunia pada tahun 2024 ini merayakan 20 tahun memberi. Terima kasih para pendonor darah. Itu berarti 20 tahun ini berarti maksudnya diperingati sudah 20 tahun ini ya Bu ya? Betul. Oke, baik kawan Diska, jadi sudah 20 tahun ini ya peringatan donor darah sedunia. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, terus maknanya nih dari tema yang Bu Anita sebutkan tadi ini. Ya, tema peringatan Hari Donor Darah Sedunia kali ini yaitu merupakan kesempatan yang sangat baik, tepat waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pendonor di seluruh dunia atas sumbangannya yang telah menyelamatkan nyawa selama bertahun-tahun, juga sebagai apresiasi atas dampak positif bagi pendonor maupun pasien. Jadi maknanya terima kasih terima kasih kepada para pendonor karena tetes darah itu menyelamatkan jiwa manusia. Nah, terus tadi maknanya sudah nih, tujuannya nih Bu. Ya. Untuk tujuannya yaitu untuk mengungkapkan terima kasih kepada para pendonor darah, juga yang telah berkontribusi di bidang kesehatan tanpa memandang suku, agama, bangsa, juga ras. Kemudian meningkatkan kesadaran para pendonor darah sukarela untuk mendonorkan darahnya, agar ketersediaan stok darah yang cukup, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kaum muda nih, dan juga sebagai apresiasi, ya betul, sebagai inspirasi bagi orang yang belum pernah mendonorkan darahnya untuk menjadi pendonor darah. Kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan darah dan pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk menjaga stok darah. Kemudian meningkatkan kesadaran pendonor darah sukarela untuk rutin mendonorkan darahnya. Itu. Nah, jadi tujuannya banyak sekali ya, karena mulia sekali tujuannya dari donor darah ini, kawan. Salah satunya kita berbagi. Nah, sudah berbagi apa hari ini? Sudah berbuat baik apa hari ini, karena sejatinya manusia itu makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan dan berbagi. Nah, baik kawan, lebih spesifik nih Bu, kan tadi maknanya sudah, tujuannya sudah. Misalkan nih saya mau donor sama teman saya mau donor nih, ada kriterianya enggak ini? Kriteria khusus atau kriteria tertentu mungkin?
Pada dasarnya seseorang yang mau mendonorkan darahnya itu adalah orang yang sehat. Nah, kemudian ada batas untuk usia. Untuk usia pendonor itu minimal 17 tahun dan sampai 60 tahun. Tapi dengan syarat pendonor darah itu sudah sudah rutin mendonorkan darah untuk yang lebih dari 60 tahun itu. Oh, iya. 60 tahun ke atas boleh, tapi ada persyaratan sebelumnya sudah pernah. Sudah rutin donor. Sudah rutin donor. Ya, betul, sudah rutin donor. Kemudian untuk berat badannya ini minimal lebih dari 45 kilogram. Kalau kelebihan? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Malah enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau kelebihan. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan darahnya, nanti diperiksa tekanan darahnya itu untuk sistolnya itu 100 sampai 160 mm Hg, kemudian untuk diastolnya 60 sampai 100. Kemudian nanti ada pemeriksaan kadar hemoglobinnya itu minimal 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Kemudian untuk jarak minimal penyumbangan darahnya itu 2 bulan. Seperti itu. Restanya nih. Jadi misalkan hari ini donor, ya, nanti 2 bulan lagi berikutnya baru boleh lagi. Ya, betul. Kalau tadi berat enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Lebih dari. Nah, kalau misalkan yang kurang itu boleh dengan syarat tetap boleh mendonorkan atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak Jadi boleh. untuk pengambilan darah itu lebih dari 45 kilo karena kita pengambilannya 350 mili. Satu kantong darah itu 350 mili. Berarti kalau yang kurus-kurus disedot darahnya langsung pusing ya Bu ya? Iya. Liang nanti ya kawan. Nah, disimak ya di garis bawah ini. Yang berat badannya kurang ideal nih, kurus maksudnya. Nah, kalau mau punya niat sudah oke nih, punya niat donor darah, tapi diidealkan dulu berat badannya, makan yang banyak. Oke. Nah, terus persiapannya nih Bu. Tadi kriterianya sudah, saya mau berangkat sama teman saya nih, mau donor itu persiapannya apa nih? Kalau untuk persiapannya yaitu perbanyak istirahat dulu, yang cukup. Kemudian harus makan dulu, minimal 2-3 jam sebelum donor. Ya, harus makan dulu. Kemudian perbanyak minum air putih. Makan makanan yang bernutrisi, kurangi minuman bersoda atau makan makanan daging merah yang berlebih gitu. Bisa. Terus kemudian tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Obat-obatan tertentu misalkan kayak antibiotik, ya gitu, obat demam itu juga. Jadi pada waktu donor itu harus fit ya? Benar-benar sehat, karena pada prinsipnya tadi kan pendonor darah adalah orang yang sehat. Gitu. Orang yang sehat. Baik. Nah, jadi ya kawan, kriterianya sudah dipahami sebelum berangkat persiapannya nih. Nah, harus sehat. Kalau tubuhnya merasa tidak enak, demam, meriang, kita cancel dulu. Iya, betul. Nah, kita obati dulu karena prinsipnya orang yang mau donor harus sehat tubuhnya. Nah, terus ada pertanyaan Kak Admin? Tidak ada. Kalau efek samping nih Bu, misalkan efek samping dari donor darah nih, setelah donor darah apakah ada efek sampingnya nih? Kalau untuk efek samping ini jarang terjadi juga, tergantung dari kondisi dari pendonor itu sendiri. Dari individunya. Kalau misalnya sudah siap prepare itu, insya Allah tidak ada efek sampingnya. Kan betul. Biasanya di masyarakat setelah donor pusing, pusing berlebih, pusing mual, terus nanti mengakibatkan takut untuk donor selanjutnya. Biasanya donor yang pertama itu karena di sekolahnya atau di instansinya ada acara, terus
diwajibkan atau gimana lah, ikut yang pertama, nanti setelah trauma ya apa, trauma setelah diambil pusing atau mual, nanti yang donor ke berikutnya jadi trauma. Jadi trauma. Nah, jadi tidak ada ya Bu ya? Ya sebenarnya itu dari psikisnya ya. Jadi dari kan psikisnya. Ya, jadi seseorang ketika pendonor darah itu mual atau pusing, itu sebenarnya mungkin karena dari takut nih, terus nervous, itu kan mungkin bisa memicu ini ya, asam lambung ya. Jadi nanti bisa asam lambungnya bisa naik, terus nanti kan bisa menyebabkan pusing, bisa menyebabkan mual, kan seperti itu. Jadi dari psikisnya ya. Ya, jadi kawan, berita di luar sana ya, mitosnya apa, efek samping setelah donor darah, mual, muntah, itu tergantung apa, individunya. Dari individunya. Nah, makanya sebelum kita donor darah, kita siapkan tubuh kita yang fit dan sehat terlebih dahulu. Kalau ini nih Bu, donor darah apakah bisa menurunkan berat badan nih? Nah, biasa kan. Ya ini. Ya, kalau untuk menurunkan berat badan sebenarnya salah satu dari manfaat donor itu kan bisa membakar kalori secara rutin. Mungkin saya tidak langsung bisa menurunkan berat badan. Tidak langsung bisa karena kalorinya terbakar ya teman-teman, kawan Diska. Jadi yang belum pernah donor darah di Kota Madiun Bu, kalau ada warga atau masyarakat yang pengen donor pribadi nih datang, jadi tidak ada kegiatan di sekolahnya, di instansinya atau di tempat kerjanya, tidak ada kegiatan, tapi yang mau donor pertama nih, tempatnya nih, kantornya. Apa bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya sekali lagi bisa datang ke PMI, tempatnya di UDD PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kota Madiun. Oh, Jalan Bali ya kawan. Nah, dicatat nih. Kalau yang mau mendonorkan darahnya nih, terus manfaatnya nih. Nah, tadi sudah kita singgung nih, mitosnya nih, manfaatnya yang apa namanya, pasti nih manfaatnya donor darah. Ya, untuk manfaat dari donor darah itu untuk ini memperbarui sel-sel darah secara rutin, kemudian bisa meminimalisir resiko penyakit jantung, kemudian bisa menurunkan resiko terkena kanker, kemudian bisa membakar kalori secara teratur itu tadi. Selain itu yang terpenting adalah mendapat kepuasan batin tersendiri. Dengan mendonorkan darah merasa lebih bahagia gitu karena sudah membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi manfaatnya banyak sekali ya kawan. Salah satunya nih apa, kita dapat berbagi ke sesama. Nah, kita bermanfaat nih kepada sesama dan untuk menjaga kesehatan ya Bu ya. Jadi apa, darahnya rutin kita mendonorkan darah itu juga untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ya, karena kan setiap kali rutin donor darah akan selalu diperiksa kesehatannya. Jadi pemeriksaan kesehatan rutin, gratis, asam kan seperti itu. urat, gula darah, kolesterol? Enggak. Kalau itu enggak. Kalau pemeriksaannya cuma pemeriksaan yang menular saja, yang menular lewat transfusi darah. Gitu ya. Jadi kawan, kalau kita mau cek pasti diperiksa dulu ya Bu ya. Iya. Kalau tidak sesuai kriteria nih, misalkan darahnya atau HB-nya kurang gitu, cancel dulu. Iya, biasanya nanti ditunda dulu untuk donornya, mungkin sekitar 3 hari 1 minggu, nanti baru kembali lagi sambil memperbaiki pola makannya. Seperti itu. Kalau untuk HB yang rendah tetap bisa ya. Kalau ibu hamil Bu? Ibu hamil? Untuk ibu hamil tidak bisa. Tidak disarankan ya? Tidak disarankan untuk mendonor darah. Oke. Terus ada pertanyaan Kak Admin? Oh ini, kalau kita mendonorkan darah nih Bu, itu
bayar atau gratis nih? Kalau untuk mendonorkan darah gratis. Bisa datang ke kantor gratis. Jalan tidak Bali ada tadi ya? Jalan Bali, tidak ada pungutan biaya. Tidak dipungut biaya, malah dapat snack kelihatannya, iya? Iya betul, dapat apa snack, ya, dan bingkisan untuk pemulihan. Untuk pemulihannya. Ya. Nah, jadi kawan, selain kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan, terus kita juga sedikit nih mendapat oleh-oleh nih dari PMI ya. Betul. Nah, jadi tanpa dipungut biaya, gratis. Syaratnya KTP. Syaratnya ya membawa KTP, nanti mengisi form donor. Oh gitu, membawa KTP dan mengisi formulir donor. Terus kalau kita melanjutkan yang di tengah-tengah tadi Bu. Iya. Itu ada beberapa atau satu mitos nih. Misalkan penderita diabetes nih. Nah, itu kalau yang bersangkutan mau mendonorkan darahnya itu diperkenankan atau boleh enggak Bu ini Bu? Selama kadar gulanya itu normal dan selama tidak pernah mendapat terapi insulin, itu bisa untuk mendonorkan darahnya. Itu. Nah, jadi kawan yang bapak ibunya atau keluarganya mau mendonorkan darah tapi punya riwayat atau didiagnosa penyakit diabetes, nah masih bisa untuk mendonorkan darahnya dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh Ibu Anita tadi. Ada pertanyaan lagi? Ada? Nah, terus ini Bu, kalau sekolah nih atau tempat kerja kita itu ingin mengundang PMI nih, nah itu ada nomor yang bisa kita hubungi atau syaratnya nih? Misalkan tempat kerja, sekolah atau mana instansinya ingin menggalang pada waktu hari ulang tahunnya, misalkan untuk menggalang donor darah, nah itu gimana nih prosedurnya nih? Untuk prosedurnya, jika ingin mengadakan donor darah, bisa langsung datang ke PMI, kemudian bisa juga langsung hubungi ke kantor kami di 0351 46 3305. Nanti di situ untuk jadwalnya kapan, hari apa, itu nanti bisa ya Bu ya? Bisa langsung datang atau menghubungi lewat telepon. Gratis? Gratis tentunya. Gratis. Nah, kawan, di tempat kerjanya, di instansinya, di sekolah yang kebetulan mau mengadakan acara, tidak salah memasukkan nih salah satu kegiatan donor darah berbagi. Nah, hari ulang tahun sekolah, instansinya, nah itu bisa menghubungi PMI di nomor yang tadi berapa Bu? Dengan nomor 0351 463305. 463305. Dicatat ya kawan. Nah, baik Bu. Selanjutnya nih, kegiatan untuk memperingati donor darah di Kota Madiun sendiri nih. Dari PMI mungkin ada kegiatan kah? Untuk kegiatannya kami ada kegiatan donor darah di kantor. Nanti ada ini tambahan bingkisan nonarik nih. Kalau yang mau donor nanti ada tambahan bingkisan nonarik gitu. Tambahan bingkisan menarik. Penasaran? Ya, langsung. Kawan Diska datang dulu. Ya, karena gratis, syaratnya hanya membawa KTP dan tubuhnya sehat. Nah, seperti itu. Terus apalagi nih Bu? Mungkin setelah kita diskusikan tadi nih, pesan nih untuk kawan Diska nih, nah, yang mungkin menonton atau nanti bisa menyaksikan siaran offline-nya di YouTube kawan Diska nih. Pesan dan pesannya setiap detik, setiap hari di seluruh dunia, dari segala usia, dari seluruh lapisan masyarakat membutuhkan darah untuk transfusi darah untuk dapat bertahan hidup.
Untuk itu kami mengajak kepada para pendonor darah yang budiman untuk mendonorkan darahnya untuk sebagai bentuk solidaritas, untuk menyelamatkan nyawa sesama, dan juga untuk menjaga ketersediaan stok darah. Ya, itu ya kawan. Oh iya Bu, bicara stok darah nih. Stok darah di Kota Madiun? Alhamdulillah untuk stok darah di Kota Madiun pada bulan ini aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ya, jadi kawan, biasanya saya lupa nih Bu. Ya. Biasanya stok darah yang kurang itu darah golongan apa Bu? Kan setahu saya kan A, golongan B, AB sama O ya. Ya. Itu yang apa? Di masyarakat biasanya ada yang langka nih. Nah, ya. Itu yang langka golongan apa Bu? Untuk yang jarang ya, jarang itu sebenarnya yang paling sedikit stoknya itu golongan darah AB. Golongan darah AB. Ya, itu stoknya yang paling sedikit. Yang paling sedikit ya. Betul. Di antara golongan darah yang lainnya. Kalau yang paling banyak? Yang paling banyak itu ada golongan darah B, juga ada golongan darah O. Iya. Cuma ketika nanti ada banyak permintaan golongan darah B atau golongan darah O, itu juga golongan darah B sama O juga menjadi menjadi bisa menurun juga. Iya, jadi nggak selalu golongan darah B. Tergantung permintaan apa dari rumah sakit Bu. Iya, tergantung. Misalkan ada yang membutuhkan nih, cuma stok darah yang jarang nih AB ya. Betul. AB. Terus misalkan kita mau donor nih, belum tahu golongan darahnya, itu nanti juga dicek Bu pada waktu itu yang pertama. Iya, dicek. Jadi nanti ketika mendonorkan darahnya yang belum tahu golongan darahnya atau masih ragu nih, kemarin saya dicek A, kemudian sekarang kok ini katanya gitu, nanti bisa dicek kembali. Dicek kembali. Iya, betul. Baik, nah kawan, terutama nih yang menyaksikan kawan Diska yang sudah tahu golongan darahnya AB nih. Nah, tidak salahnya kita berbagi kepada sesama, karena golongan darah AB jarang ya Bu ya? Jarang sekali. Nah, bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Madiun di Jalan Bali, terutama yang golongan darahnya AB nih jarang. Karena setetes darah kita itu sangat bermanfaat bagi sesama. Nah, tidak ada pertanyaan lagi Kak Admin nih? Tidak ada. Tadi pesannya sudah cukup Bu? Sampun cukup ya. Baik kawan, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menyelamatkan satu jiwa. Setetes darah menolong sesama. Selamat Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni 2024. Kita kembali lagi di episode Info Sehat Kawan Diska selanjutnya, tentunya dengan tema yang menarik lagi. Terima kasih Bu Anita telah hadir di studio podcast Kawan Diska Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, saling berbagi kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.